Pahala dari rasa sakit part 1. Ujian yang menimpa diri kita harus disikapi dengan dua perkara, yaitu sabar dan sholat, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabari was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah terhadap semua persoalan di hidup kita. Dengan apa? Dengan sabar, lalu kemudian sholat. Sabar dan sholat, yang di dalam sholat kita diajarkan ikhlas dan ridho. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seorang mukmin yang tidak bisa mendapatkan kedudukan mulia yang Allah tetapkan di surga dengan amal salehnya, maka Allah uji dia dengan sesuatu yang dia bersabar, lalu karena kesabarannya maka Allah pantaskan dia mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti Allah akan mengujinya. Allah akan menguji mereka. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka itu bisa dengan mudah berpikir bahwa mereka itu beriman, lalu mereka mengira bahwa mereka itu tidak akan diuji oleh Allah? Maka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Berani mendeklarasikan bahwa kita sudah beriman, maka pasti kita akan diuji. Jadi ujian itu berbanding lurus dengan keimanan, dan setiap ujian itu tujuannya penguat dan pengingat. Penguat keimanan kita dan pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap duri yang tertusuk di jari jemari kita atau di badan kita pun Nabi sabdakan itu sebagai peninggi derajat dan penggugur dosa-dosa. Kuncinya adalah sabar, ikhlas, dan ridho. Mulai sekarang hingga seterusnya, setiap ada musibah yang datang, teruslah kita berkata pada diri kita sendiri, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi senam jantung dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kita tahu bahwa Allah pasti memberikan kemudahan. Kemudahan itu ada dua kemungkinan. Entah kita dapatkan yang kita inginkan, atau Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Bukan berarti kita nggak waspada ya, karena waspada itu perlu agar kita tidak jatuh untuk yang kedua kalinya pada jurang yang sama, merasakan rasa sakit yang sama untuk yang kedua kalinya, atau bahkan kesekian kalinya. Misalnya, barangkali kita pernah kena tipu. Ini musibah buat kita, maka kita mesti sabar, ikhlas, dan ridho. Tapi kita juga harus waspada biar kita nggak kena tipu-tipu lagi. Dan ini, musibah ini bukan dilahirkan untuk jadi dendam, tapi kita tidak melupakan itu untuk menjadi pelajaran. Semoga bermanfaat.